أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Alladzi farada alaina siyama Ramadan, yang mewajibkan kita semua berpuasa di bulan Ramadan. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, ahyana, yang membangunkan kita, ba'dama amatana, setelah kita istirahat, wa ilaihin nusyur, dan hanya kepada Allah kita semua akan dikembalikan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, tak satu pun ilmu yang dapat kami ketahui illa ma 'allamtana, kecuali apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah. Lancar puasanya Bu? Dompet aman Bu? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Para asatiz, para imam, pengurus masjid, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, tamu-tamu Allah, as-saimina was-saimat, al-mu'takifina wal-mu'takifat, insyaallah kita semua senantiasa dalam ridha dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kita gunakan setiap nikmat dari yang Allah berikan kepada kita hingga detik ini pada hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara cara terbaik menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita hingga detik ini adalah hadir dalam majlis ilmu. Di antara cara terbaik menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah duduk dalam majlis ilmu. Maka kita berharap dengan duduknya kita di rumah Allah saat ini menjadi wasilah sebagai penghapus dosa-dosa yang mungkin pernah kita lakukan. Tak lupa kita sampaikan salawat dan salam kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyak bersolawat kepada Rasulullah kita istiqamah, dan kita berharap nanti di akhirat mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, kata Nabi, man shalla subha fi jama'atin, yang salat subuh berjamaah, faka'annama qamal laila kullah, dia ibarat orang yang salat semalaman penuh. Tak banyak orang bisa salat semalaman penuh karena dia butuh istirahat. Tapi dengan salat hadir, salat subuh berjamaah di masjid, Allah berikan pahala yang jauh lebih besar daripada itu. Dari mana kami bisa tahu Ustaz? Dari keterangan hadis yang lain. Kata Nabi, raka'atal fajri, 2 rakaat salat sunnah fajar. 2 rakaat salat sunnah fajar khairun, lebih baik, lebih besar pahalanya, minad dunya wa ma fiha, daripada dunia dan seluruh isinya. Maka para ulama ketika mengomentari hadis ini, sepakat ulama yang dimaksud 2 rakaat dalam hadis ini adalah 2 rakaat salat sunnah qabliyah subuh. Itulah yang kita lakukan antara azan dan iqamah. Nama lainnya salat sunnah fajar, nama lainnya salat sunnah qabliyah subuh. Maka ayah bunda bapak ibu, karena besarnya keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang dapat menjaga salat sunnah qabliyah subuh ini, sebisa mungkin jangan sampai tertinggal. Tak banyak dia 2 rakaat, tapi 2 rakaat ini pahalanya jauh lebih besar
daripada dunia dan seluruh isinya. Maka cara memahaminya, kalau 2 rakaat salat sunnah qabliyah subuh saja pahalanya lebih besar, lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya, apalagi pahala salat subuhnya. Mengapa? Karena salat subuh itu secara hukum dia wajib, salat sunnah ni sunnah. Kalau yang sunnah saja pahalanya lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya, apalagi salat subuh yang kita lakukan. Maka kita berharap semua ibadah yang kita lakukan hari ini hendaknya semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, hari ini kita sampai pada tanggal 26 Ramadan. Ada yang puasa ke-27 Bapak Ibu? Tidak ada yang ke-27. Puasa yang ke-26 bagus, puasa yang ke-27 bagus, puasa yang ke-27 bagus, yang ke-26 bagus, yang tak bagus jadi begitu dalam fikih. Jadi jangan nanti ribut jamaah kita ini hanya angka 26 dan 27. Tak boleh. Yang 26 bagus, 27 bagus. Materi kita insyaallah subuh ni tentang, karena sebentar lagi kita mau Idul Fitri. Idul Fitri di tahunan. Maka yang mau kita kaji adalah tentang mabahis, beberapa pembahasan terkait Salatul Idaini, salat Id, salat Idul Fitri ataupun salat Idul Adha. Karena momennya Idul Fitri, maka Salatul Idaini, salat Id yang akan kita kaji adalah tentang salat Idul Fitri. Bapak Ibu yang berbahagia, pelan-pelan nanti kami coba bacakan, kami uraikan. Ayah bunda yang bertanya silahkan. Disebutkan dalam kitab Al-Fiqhu ala Madzahibil Arba'ah, nama kitabnya pada jilid yang pertama halaman 270 bagi yang ingin melihat. Namun sebelumnya saya mau jawab satu pertanyaan. Semalam kajian subuh ada jemaah bertanya, Ustadz, kalau kami sedang sahur, nah kan puasa, sedang sahur, tiba-tiba azan dia, ada sisa makanan di mulut, makanan ini ditelan apa dibuang Ustaz? Ini pertanyaan jemaah. Kira-kira ditelan apa dibuang Bapak Ibu? Bu, makanan itu ditelan apa dibuang tadi Bu? Ditelan lah kata Ibu Pak. Itulah gunanya imsak. Imsak sirine yang berbunyi itu. Jadi ana bercerita tentang pengalaman 2010 ketika kami mahasiswa baru di Al-Azhar. Di sini ada imsak, sirine yang berbunyi. Di Arab Timur Tengah tak ada imsak. Namanya mahasiswa baru, asik kami sahur, makan sahur tiba-tiba azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi saya asik makan sahur tiba-tiba azan. Makanan di mulut, azan berkumandang. Saya tanyalah abang senior saya 2006. Bang, cemana ini bang? Saya bilang. Kata abang tuh, tenang, baru masjid ini, masjid sana belum katanya. Saya dia bercanda maksudnya. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, kalau sudah azan berkumandang sementara masih ada makanan atau minuman, maka makanan dan minuman ini mesti harus dibuang, tak boleh ditelan. Kalau ditelan maka batallah puasanya. Loh kok begitu Ustaz? Ya begitu. Kenapa demikian? Karena saat itu adalah waktu yang dilarang untuk makan dan minum, tak boleh lagi. Jadi kata jamaah itu, mubazir Ustaz, tak laku mubazir. Saat itu waktu yang dilarang untuk makan dan minum, tak boleh lagi.
Itulah gunanya imsak itu. Imsak itu dia berbunyi agak-agak 10 menit sebelum masuk waktu subuh. Sekarang waktu subuh jam 5.00. Jam 5, Pak. Jam 5.00. Berarti berbunyilah dia agak 4:50. Besok sebelum tidur ibu pasang alarm. Rupanya tak terbangun. Pas terbangun ketika sirine itu berbunyi. Masih boleh makan? Boleh. Boleh makan. Kalau sirine itu berbunyi, boleh. Besok kalau tak terbangun, pas terbangun sirine itu berbunyi, ada 10 menit lagi, langsung pergi ibu ke dapur, ambil blender, masukkan nasi, masukkan lauk, masukkan sayur, blender. Selesai. Kan 10 menit lagi. Ambil pipet 2. Ini hukum. Karena ada nama kitab Al-Mukhalafatu, beberapa kesalahan yang dilakukan orang yang berpuasa. Itu ada nama kitab. Dia sebut salah satu di antara kesalahan yang banyak dilakukan orang yang berpuasa ini, itulah makan dan minum setelah azan berkumandang. Itu banyak. Maka jangan lagi. Kalau kemudian tengok sirine berbunyi, itu alarm, itu lampu kuning, ada 10 menit lagi, maka maksimalkan. Kalau masih sirine silahkan, tapi kalau udah azan enggak boleh. Dan jangan pula salah dipahami. Jangan nanti mentang-mentang kita pengurus masjid telepon tukang azan, kamu jangan azan dulu ya, saya belum selesai sahur. Ini kan banyak orang menyalahgunakan jabatan. Artinya apa? Ini hukum ayah bunda. Maka kita sampaikan, kalau sirine masih bunyi, masih boleh. Tapi kalau ada azan, tak boleh. Kalau dia langgar, batal wa yajibu, dan wajib bagi dia untuk mengganti puasanya. Itu dia. Ada juga jamaah yang bilang masih boleh kami makan tuh Ustaz, saya dengar sampai azan berkumandang hayya 'ala shalah. Panjang itu. Itu tidak betul. Itu batasnya. Maka besok tengok-tengok, kalau dah sirine itu ya silahkan langsung, masih ada 10 menit, maksimalkan untuk kemudian kita bersahur. Jelas Bapak Ibu? Taib. Itu penting kita sampaikan karena kita sedang dalam kondisi berpuasa. Kita masuk ke pembahasan tentang salat Id. Di dalamnya ada hukumnya, waktu pelaksanaannya, dalilu masyru'iyatiha, dalil disyariatkannya, kaifiyatuha, tata caranya, kemudian hukmul jamaah, hukum berjamaah, kemudian hukum khutbahnya dan seterusnya. Ini kita akan coba uraikan beberapa terkait dengan salat Id. Yang pertama, fi hukmi salatil Id, hukum salat Idul Fitri atau Idul Adha. Asy-Syafi'iyyatu qalu, dalam madhab Syafi'i hukumnya adalah sunnatun muakkadah, sunnah muakkad. Secara hukum pelaksanaan salat Idul Fitri ini adalah sunnah muakkad. Kalau ada orang tak salat dia Idul Fitri, berdosa apa tidak? Tidak berdosa, karena dia sunnah muakkad. Tapi kalau ada orang tak ikut sholat Idul Fitri, itu keterlaluan tuh. Muslim dia tak sholat Idul Fitri. Wa tusannu jamaah, dan dianjurkan, disunnahkan pelaksanaannya berjamaah. Bapak Ibu, kalau ada orang sholat Idul Fitri dia sendiri, sah apa tidak? Sah apa tidak? Sah. Kan tusannu jamaah, disunnahkan berjamaah, sunnah berjamaah. Kalau sendiri sah. Beberapa tahun lalu kan masa COVID-19 kan tak boleh, dilarang salat Id, tak boleh ramai-ramai. Salat sendiri enggak masalah, sah. Itu secara hukum. Hukumnya sunnah muakkad, kemudian dianjurkan untuk berjamaah.
Apa dalil disyariatkannya? Dalilu masyru'iyati salatil aidaini, dalil disyariatkannya adalah syuri'at fis sanatil ula minal hijrah. Disyariatkanlah salat Idul Fitri, Idul Adha ini pada tahun pertama dari hijrah. Kama rawahu Abu Daud, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, an Anasin, sanadnya datang dari Anas, qala, beliau berkata, qadima Rasulullah, tibalah Rasulullah al-Madinah, di kota Madinah. Nabi sampai di kota Madinah. Dia lihat walahum yaumani yal'abuna fihima. Dia lihat penduduk Madinah saat itu punya 2 hari untuk bermain-main. Bermain-main mereka di 2 hari ini. Faqala, lalu Nabi bertanya, ma hadzanil yaumaini? Ma hadzanil yaumani? Apa maksud dari 2 hari raya ini? Apa maksud dari 2 hari ini? Kata Nabi. Qalu, mereka menjawab, kunna nal'abu fihima fil jahiliyah. Kami biasanya pada zaman jahiliyah mengadakan permainan di 2 waktu ini. Itu. Faqala Rasulullah, lalu Rasulullah kemudian bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, qad abdalakuma, telah mengganti 2 waktu tadi, khairan minhuma, yang jauh lebih baik daripada itu. Apa dia? Yaumul Adha wa Yaumul Fitri. Allah ganti dengan disyariatkannya melaksanakan salat Idul Adha dan salat Idul Fitri. Itu dalilnya. Sebuah hadis yang menjelaskan kepada kita tentang anjuran atau dalil pelaksanaan salat Idul Fitri. Bapak Ibu yang berbahagia. Nah, kita masuk berikutnya tentang kaifiyatu salatil idaini, tata cara pelaksanaan salat Idul Fitri. Pelan-pelan. Apa yang pertama? Idza arada ayyusalliya, kalau ada orang hendak melaksanakan salat Id, nawa salati rak'ataini, yang pertama yang mesti dia lakukan adalah dia harus berniat. Maka yang pertama, kalau ada orang hendak salat Id atau salat Idul Fitri atau Idul Adha, yang pertama yang dia lakukan adalah berniat. Apa niatnya Bapak Ibu? Usalli sunnatan Idul Fitri rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Boleh. Usalli sunnatan Idul Fitri rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Itu dia. Setelah itu apa? Setelah dia berniat, thumma yaqra'u du'a al-istiftah, setelah itu dia baca doa iftitah. Sebelum takbir zawaid itu dia baca doa iftitah. Doa iftitah yang biasa kita baca. Boleh Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Boleh. Atau Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Boleh, terserah. Jadi setelah berniat itu, setelah selesai dia, lalu kemudian dia membaca istiftah, doa pembuka tadi. Setelah itu apa? Wa yukabbiru fi rak'atil ula, kemudian dia bertakbir di rakaat pertama. Ghairu, bukan takbiratul ihram, di luar takbiratul ihram dia bertakbir fi rak'atil ula, pada rakaat pertama berapa kali? Sab'a takbiratin, sebanyak 7 kali. 7 apa 9? 7 kali. 7 kali.
Wa yustahabbu ayyakula fi hadzal fasli, dan dianjurkan ketika hendak bertakbir ini ayyakula fi hadzal fasli, sebelum bertakbir dianjurkan dia membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Apa hukumnya Bapak Ibu? Sunnah. Ini dibaca jahar apa sir? Wa yustahabbu ayyakula fi hadzal fasli sirran, sir bukan jahar, sir. Jadi tak jahar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu dia 7 kali ya pada rakaat yang pertama. Wa yazidu fi raq'ati tsaniyah, dan kemudian dia baca pada rakaat kedua ba'da takbiratil qiyam, setelah dia berdiri dari rakaat pertama. Berapa kali takbir? 5 takbiratin, 5 kali takbir. Yang pertama 7, rakaat kedua 5. Nama takbir ini takbir zawaid. Wa hadhihi takbirat az-zaidatu sunnah, dan takbir ini disebut takbir zawaid, hukumnya sunnah, hukumnya sunnah. Wa tusamma hay'ah, dinamakan sunnah hay'ah. Apa maknanya? Falau taraka syai'an minha, kalau tertinggal dia atau kalau jumlah bilangannya tak sampai 7 atau tak sampai 5, fala yusjadu lisahwi, maka tidak perlu sujud sahwi. Kira-kira paham Bapak Ibu? Sunnahnya rakaat pertama 7, rakaat kedua 5. Kalaupun nanti misalkan kita dipimpin imam, salatnya berjamaah, misalkan lupa dia baca takbir zawaid ini, sah apa tidak sholatnya? Sah. Perlu nggak dia sujud sahwi? Nggak perlu. Jadi nanti jangan kita ribut tentang nih. Jangan nanti ini nggak sah nih sholatnya nih. Nggak. Itulah kita kaji sekarang. Tapi jangan sengaja meninggalkan takbir zawaid ini. Jangan karena kemudian dia sah lalu kemudian kita tinggalkan. Tidak betul. Kalau nanti seandainya terjadi lupa imam membaca takbir zawaid ini, salatnya sah. Kalau kurang pun sah, dan tak perlu kita ganti dengan sujud. Berbeda dengan kunut salat subuh. Jadi sunnah itu dalam mazhab Syafi'i 2, sunnah ab'ad, sunnah hay'ah. Sunnah ab'ad tertinggal mesti ganti sujud sahwi, tapi kalau sunnah hay'ah tertinggal tak perlu diganti sujud sahwi dengan sujud sahwi. Kalau kunut subuh ayah bunda dalam madhab Syafi'i, kalau terlupa wajib nggak kita sujud sahwi? Wajib sujud sahwi. Tapi kalau takbir ini dia hay'ah, tak perlu sujud sahwi, salatnya sah. Jelas? Taib. Wa amma takbiru, adapun takbir tadi, fayusannul jahru fihi lil jami', maka dianjurkan dia, disunnahkan dia jahar lil jami', untuk semua. Berarti membaca takbir itu boleh dijaharkan, baik imam ataupun makmum. Yang tak boleh tadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Allahu akbarnya boleh dijaharkan, tapi membaca subhanallah dan seterusnya tadi enggak. Itu dia, supaya tak salah.
Kemudian wa yusannu ay yaqra'a, dan dianjurkan membaca ba'dal Fatihati, setelah Fatihah ini fi rakaatil ula, pada rakaat pertama dianjurkan membaca surah Qaf. Apa surah Qaf nih? Qaf wal Qur'anil Majid dan seterusnya. Awil a'la, atau dianjurkan rakaat pertama membaca surah Al-A'la. Apa surah Al-A'la ini Bapak Ibu? Sabbihisma rabbikal a'la. Awil kafirun, atau dianjurkan, disunnahkan membaca pada rakaat pertama surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, sunnah. Wa fis tsaniyati, dan dianjurkan membaca pada rakaat yang kedua, yang pertama surah Al-Qamar atau Al-Ghashiyah, hal ataka hadithul Ghashiyah, awil Ikhlas, atau surah Al-Ikhlas. Nanti kalau ada orang baca rakaat pertama, Qul ya ayyuhal kafirun, kemudian dia baca rakaat kedua, Qul huwallahu ahad, bukan berarti imamnya malas, enggak, dia sedang mengamalkan sunnah. Nah, kan gitu. Jadi kalau dia baca Al-Kafirun rakaat pertama, dia baca Al-Ikhlas rakaat kedua, saat itu imam kita sedang mengamalkan yang sunnah. Jelas Bapak Ibu? Baik. Ada mau bertanya sampai sini? Silahkan kalau ada, silahkan. Waktu iya. Kalau bundun, sebenarnya gini Bapak Ibu, ayah bunda, tentang waktu berbuka ini. Sekarang nih secara umum dulu kita bahas. Tidak ada alasan lagi di zaman sekarang nih orang tidak tahu waktu berbuka. Karena kalau zaman dulu dia mesti melihat, memandang dulu, tengok matahari. Kalau sekarang tidak, karena sudah terfasilitasi semuanya. Ingin melihat jadwal, pertama di masjid ada jadwal sholat, di handphone ada jadwal waktu sholat, kemudian ada pula dibagikan jadwal imsakiyah, kemudian pula kalau buka di RRI, kan banyak banyak media yang bisa membantu kita untuk memastikan tentang jadwal berbuka atau jadwal sahur nih. Nah Ustadz, kalau di handphone sudah masuk lalu kemudian belum azan itu bagaimana? Afdalnya pastikan azan berkumandang. Kalau sekarang kan ada RRI, kan ada radio itu ayah bunda, dengar, sudah masuk, sudah dipersilahkan. Kalau nanti kita di jalan, ya sesuaikan saja. Pun kalau berbeda rasa-rasanya antara jadwal yang di handphone kita dengan jadwal imsakiyah, itu pun tak jauh-jauh kali bedanya, paling 1 menitnya. Tahan sebentar, yang penting pastikan dengan yakin bahwa waktu berbuka atau waktu sahur sudah tiba. Begitu saja ayahanda cara memahaminya. Jadi kalau berbeda dia sedikit itu tak ada masalah, insyaallah tak mengganggu kesahihan ibadah kita. Tengok saja, paling kalau beda pun dia semenit. Sekarang dah banyak medianya, dengarkan azan, buka RRI dan seterusnya gitu. Kecuali tadi dia jadwal maghrib 18.23, tiba-tiba jam 18.20 dah berbuka dia, 3 menit lagi. Ini tak betul nih, kan gitu, kurang lebih. Baik. Ada lagi Bapak Ibu? Silahkan kalau ada. Bunda silahkan. Membaca kunut salat subuh. Salat di rumah.
kunut ni ayah bunda rahimakumullah, dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunnah ab'ad. Kalau tertinggal ganti dengan sujud sahwi. Kalau ibu berjamaah mengikut imam. Kalau kita salat sendiri di rumah pakai apa tidak? Pakai. Tetap kita pakai. Tetap kita pakai bunda. Berjamaah kita mengikut imam. Sendiri di rumah pakai apa tidak? Pakai. Kalau tak hafal ustaz, komat kamil aja mulutnya. Ikuti aja. Dipakai bunda, karena dalam madhab Syafi'i sunnah ab'ad, mesti dibaca. Kalau tak dibaca ganti dengan sujud sahwi. Yang tak pakai kunut, dia salat dipimpin imam berkunut, dia pakai apa tidak? Pakai, ikut dia imam. Yang pakai kunut, dia salat berjamaah, imamnya tak pakai, dia berkunut apa tidak? Tidak, tak boleh. Itu etika. Hadis mengisyaratkan, menjelaskan kepada kita, innama ju'ilal imam, imam itu dipilih liyu'tamma bih, untuk kita ikuti. Kalau berjamaah mengikut imam, imamnya pakai, kita pakai. Imamnya tak pakai, kita pakai apa tidak? Tidak. Karena yang berkunut itu betul, yang tak pakai kunut juga betul. Yang berkunut betul, tak pakai kunut juga betul. Yang tak betul, yang tak sembahyang, yang tak salat subuh. Apa bunda? Tidak perlu bimbang bunda. Begini, ini pendapat ijtihad. Ana mau bacakan. Hanafi, Imam Hanafi, mazhab Hanafi tak pakai kunut. Kalau ada orang sebut tak pakai kunut, nanti betul apa tidak? Betul. Hanafi tak pakai. Imam Malik, mazhab Maliki memakai kunut. Yang ketiga Syafi'i, pakai kunut apa tidak? Pakai. Imam Hambali tak pakai kunut. Kalau ada orang sebut tak ada kunut subuh, betul apa tidak? Saudi Arabia tak pakai kunut karena sekarang mazhabnya Hambali. Saudi Arabia secara umum mazhab Hambali dia tak pakai. Hanafi tak pakai. Maliki pakai apa tidak? Pakai. Syafi'i pakai apa tidak? Pakai. Hambali tak pakai. Dua-duanya betul nih. Tak boleh kita adu. Yang pakai betul, yang tak pakai. Kalau ayah bunda mazhabnya Syafi'i, pakai apa tidak? Pakai. Kalau ibunda bermazhab Syafi'i, pakai. Ternyata imamnya tak pakai. Kita salat berjamaah, pakai kunut apa tidak? Tak boleh. Tak boleh, itu keterangannya. Jangan nanti kunut sendiri dan merasa paling benar sendiri. Itu tak boleh. Karena yang berkunut itu betul, yang tak pakai kunut betul juga. Kata orang NU kunut itu wajib. Kata Muhammadiyah tak ada kunut katanya. Bertekak mereka sampai jam 2 malam. Pas dicek besoknya dua-duanya tak salat subuh. Itulah. Jadi bunda tidak perlu kita bimbang. Kalau kita bermadzhab Syafi'i, ya kunut. Di sini berkunut kita pakai, ikut imam. Di rumah ya pakai gitu. Tapi nanti kalau salat kita di masjid lain, kita biasa ini pakai. Rupanya imamnya tak pakai, jangan kemudian kita berkunut sendiri. Itu ketentuannya. Kenapa tak boleh Ustaz? Karena tugas makmum itu adalah mengikut imam. Tugas makmum mengikut imam, kata Nabi, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih, karena imam itu dipilih untuk kita ikuti. Jelas kira-kira ya bunda? Bunda masih bimbang? Apa yang bimbang ya bu?
Kenapa mereka berbeda imam madhab ni? Karena berbeda cara melihat dalil. Rasulullah itu terkadang berkunut, kadang tidak. Maka dengan dalil yang ada ini, dua mazhab tadi mengatakan oh tak ada kunut katanya. Adapun dua mazhab yang lain, dia berlandaskan hadis Nabi juga. Nabi berkunut, maka dia simpulkan harus berkunut ketika salat subuh. Jadi tak perlu kita bimbang. Dua-duanya ini betul, kita mengikut saja. Jadi saya mana yang mau saya pakai Ustaz? Ya tanya. Kalau ayah bunda memakai mazhab Syafi'i, pakai apa tidak? Pakai, itu saja. Pakai. Tapi kalau sholat nanti di Masjidil Haram, pakai apa tidak? Marah orang Arab sama kita nanti. Itulah kurang lebih bunda penjelasannya. Afwan. Ada lagi? Masalah takbir tadi Ustaz. Yang pertama di rakaat pertama 7. Iya. Rakaat kedua 5. Iya. Ternyata tadi imam tuh yang pertama 7 ternyata di 6. Apakah kita di belakang makmum harus berikan isyarat? Iya. Atau tidak? Tak perlu memberikan isyarat. Falau taraka syai'an minha, kalau ternyata dia taraka meninggalkan syai'an. Syai'an ni sesuatu. Kalau dia tinggalkan tadi takbirnya, dia lupa takbir, bukan hanya 6, memang lupa dia sama sekali, sah apa tidak? Sah. Atau dia jumlah bilangannya mestinya 7, terbuat sama dia 6, sah apa tidak? Sah. Dan tak perlu kita memberi isyarat. Begitu dia ayahanda. Tak perlu memberi isyarat dan tak perlu diganti dengan sujud sahwi. Wallahu a'lam. Ada lagi? Kita lanjut kalau tak ada. Habis waktunya ayahanda? Masih ya. 10 menit. Kita gaskan nih biar cepat. Sunanul Idaini, sunnah Id, minha al-khutbatani, khutbah. Habis salat Idul Fitri tak boleh langsung pulang. Apa yang kita dengarkan? Khutbah. Dengarkan khutbah dulu. Fa innahu yuhramul kalamu indaha, dan ketika mendengarkan khutbah itu tak boleh berbicara. Dengarkan pesan khutbah. Apalagi wa yundabu wa yusannu, dan disunnahkan. Di antara yang disunnahkan ketika Idul Fitri ini adalah ihya'u lailatal idaini bi ta'atillah. Dianjurkan menghidupkan malam Idul Fitri atau malam Idul Adha bi ta'atillah, dengan memperbanyak taat kepada Allah. Apa contohnya? Min zikrin, perbanyak berzikir. Takbiran itu zikir apa tidak Bapak Ibu? Zikir, maka kita perbanyak. Apalagi? Wasalatin, perbanyak salat. Salat wajib, salat sunnah taubat, silahkan. Wa tilawati Qur'anin, perbanyak membaca Al-Quran. Wa nahwi dzalik, dan seterusnya. Liqaulih sallallahu alaihi wasallam, karena dalam hadis kata Nabi, man ahya lailatal fitri, siapa yang menghidupkan malam Idul Fitri, wa lailatal adha, dan malam Idul Adha, lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub, hatinya tidak akan pernah mati. Apa maknanya? Hayatul qulubi yaumal qiyamah, makna hidupnya hati pada hari kiamat adalah az-zufru biridwanillahi ta'ala, mendapat kemenangan dan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka isilah malam-malam Ramadan itu dengan memperbanyak zikir. Kalau mudik kami bagaimana Ustadz? Ya nggak ada masalah. Sambil kita di jalan pun bisa kita berzikir. Yang bawa mobil putar zikir. Bagus. Apalagi wa yundabu tatayyub wa tazayyun, dan dianjurkan memakai pakaian yang terbaik, wa tatayyub, dan memakai wangi-wangian. Sebelum ke masjid besok salat Id, dianjurkan memakai pakaian terbaik dan memakai wangi-wangian. Pakaian terbaik itu bukan mesti harus pakaian baru, enggak. Ambil, keluarkan pakaian yang terbaik yang kita miliki. Apalagi wat tatayyub, dan memakai wangi-wangian.
Ayah bunda, di antara kelebihan Bunda Aisyah istri Nabi, di antara kelebihan Bunda Aisyah ini adalah beliau setiap kali Rasulullah hendak melaksanakan salat, tak pernah dia meninggalkan wangi-wangian untuk dia berikan kepada Rasulullah. Dia kasih wangi-wangian dia semprotkan dulu ke baju Rasulullah. Maka saya tanya ayahanda sini, tadi pagi ada dikasih ibu wangi-wangian Pak? Sekali lagi, ada Pak? Bahaya nih Bu, jangan sampai nanti ayahanda di sini mencari Aisyah-Aisyah yang lain. Kacau nanti. Habis dari sini ingat-ingat, di antara kelebihan Bunda Aisyah, dia tak pernah meninggalkan wangi-wangian untuk dia berikan kepada Rasulullah. Apalagi wa yundabu, dianjurkan ayyakula qabla khurujih. Dalam Idul Fitri dianjurkan orang sebelum berangkat ke masjid ayyakul, sebelum dia berangkat dianjurkan makan sedikit. Apa yang dia makan? Ayyakula tamaran, seperti dia memakan kurma. Bedanya kalau Idul Fitri, sebelum berangkat Idul Fitri dianjurkan untuk makan. Wa amma yaumul Idul Adha, adapun pada hari Idul Adha, fayundabu ta'khirul akli, dianjurkan untuk mentakhirkan makan hatta yarji'a minas shalah, sampai dia pulang dari salat. Besok inilah yang membedakan antara kita telah berpuasa 1 bulan penuh dengan yang tak puasa. Maknanya apa? Selama ini kita sahur. Tiba besok Idul Fitri, maka sebelum berangkat ke masjid atau ke lapangan salat Idul Fitri, makan dulu sedikit, ganjal dulu sedikit. Supaya apa? Untuk membedakan saat itu kita sedang tidak berpuasa. Itu dia. Al-makanul ladzi tuaddi fihi salatul Id. Jadi di mana kami salat Idul Fitri ini Ustaz? Di mana terbaiknya kami sebaiknya salat Idul Fitri ini? Di mana sebaiknya Bapak Ibu? Di masjid apa di lapangan? Di sini kita di masjid. Mana lapangan sini? Supaya tak salah ana bacakan. Supaya tak salah. Tengok apa dia sebut. Wa yusannu, dan dianjurkan fi'luha, pelaksanaannya, bil masjidi, di masjid. Kenapa? Li syarafihi, karena masjid itu tempat yang paling terbaik. Di masjid apa di lapangan? Di masjid. Kenapa di masjid? Karena masjid itu tempat yang paling terbaik di muka bumi ini. Apa tempat yang paling terbaik? Masjid. Pelaksanaannya tetap terbaik di masjid. In amkana, kalau masjid sanggup menampung jamaah. Illa li'udhrin, kecuali karena uzur. Apa makna uzur? Qadhiqihi, seperti sempit. Masjid kita ini tak sanggup menampung jamaah. Karena jamaah kita ini banyak, maka jangan lakukan di masjid, kita pindah sholat ke lapangan. Jadi kalau ditanya secara hukum, di masjid apa di lapangan yang paling bagus? Tetap di masjid. Tapi karena masjid tak sanggup menampung, kita kemudian pindah ke lapangan. Ayah bunda, jangan kita bayangkan Masjid Nurul Ikhwan ini sama seperti masjid di zaman Nabi. Di zaman Nabi itu masjid terbatas. Mohon maaf, bahkan tempat sujudnya pun langsung di tanah. Jadi tak sanggup, umat banyak mau salat Idul Fitri, Idul Adha, maka Nabi kemudian inisiatif, Nabi pindahkanlah pelaksanaannya ke lapangan. Tapi kalau masjid kita sanggup, ya lebih bagus. Ini pun jangan merubah yang sudah menjadi kemudian tradisi kita. Artinya selama ini kita di lapangan di sini kan lanjut.
Jadi kan kalau ditanyanya mana lebih bagus Ustaz? Kalau ada masjid besar sanggup dia menampung, jangan lakukan di lapangan, buat di masjid. Dan yang kemudian salatnya di lapangan, yang nanti salat idnya di lapangan, tak boleh pakai salat sunnah tahiyatul masjid. Jangan pakai salat sunnah tahiyatul masjid. Salatnya dah jelas di lapangan, tapi datanglah ibu itu usolli sunnatan tahiyatul masjid. Boleh apa tidak? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Karena tahiyatul masjid itu hanya berlaku di masjid atau di rumah ibadah. Di lapangan boleh apa tidak? Jangan. Tak boleh tahiyatul masjid di sana. Ini kan banyak juga orang salah nih. Semangat dia ini sekali setahun ustadznya. Berangkatlah ibu itu lebih awal. Sampai situ Allahu Akbar. Salat apa tadi ibu? Tahiyatul masjid. Ini bukan jamaah Masjid Nurul Ikhwan nih. Jamaah kita dah paham dah. Artinya apa? Di ilmu. Tapi kalau di masjid tetap diawali dengan tahiyatul masjid. Jelas Bapak Ibu? Terakhir. La yu'adzanu li salatil idaini, tak ada azan salat id ini. Wala yuqamu laha, tak pakai iqamah. Walakin tetapi yusannu, dianjurkan ayyunadi, untuk memanggil biqaulin, dengan ucapan as-salatu jami'ah. Nanti Bilal dia tak pakai azan dan tak pakai iqamah. Dianjurkan dia membaca as-salatu jami'ah. Itu penjelasan ulama. Khusus Idul Fitri dan Idul Adha tak pakai azan, tak pakai iqamah, tapi untuk memberitahu jamaah kita akan salat, Bilal membaca as-salatu jami'ah. Bapak Ibu ayah bunda, ini mungkin sedikit ya, karena waktu syuruk dah masuk ayat dah. Ini mungkin sedikit tentang pelaksanaan beberapa poin tentang Idul Adha atau Idul Fitri atau salat Id. Mudah-mudahan yang sedikit ini menjadi pencerah buat kita dan kemudian bisa kita aplikasikan nanti ketika kita melaksanakan salat Id. Sebelum tutup ada mau bertanya Bapak Ibu? Wa yusannu jamaah, dianjurkan berjamaah pelaksanaan salat Idul Fitri, hukumnya sunnah. Tapi kalau tak dapat berjamaah, dia boleh salat sendiri. Dan bagi yang salat sendiri tak perlu pakai khutbah. Jangan dia salat sendiri, dia khutbah sendiri, dia mendengarnya sendiri, dan seterusnya dan seterusnya. Orang sakit kayaknya. Kebetulan ada orang di videonya. Salatnya sendiri sah, tapi yang salat sendiri tak perlu pakai khutbah. Itu ayahanda. Jadi kita berjamaah pakai khutbah. Kalau sendiri tak pakai. Wallahu a'lam. Boleh, kalau samping-samping itu boleh, nggak ada masalah. Jangan nanti tengok salat Jumat penuh, woi ndak buat masjid lagi dalam, pulanglah ke rumah nih, gitu kan. Di rumah aja lah ada alasan, ndak gugur. Salat situ, salat sunnah itu ada masalah, sah. Ada lagi? Ya. Enggak masuk. Ada saya mendengar bilangnya khutbah itu masuk 2 rakaat juga, berarti salat itu 4 rakaat juga. Enggak. Salat Jumat tuh ayahanda. Salatnya enggak. Salat Idul Fitri enggak. Jadi kalau nanti orang tak pakai khutbah, sah apa tidak salatnya? Sah kan gitu tadi. Kalau sendiri dia jangan usah dia berkhutbah, sah salatnya. Begitu ayahanda. Tak pakai dia.
Ada lagi? Maka dia sebut hukmu khutbati, tadi mau baca cuman hukmu khutbatil idaini, hukum khutbah id. Khutbata ta pakai alif, dua khutbah Idul Fitri Idul Adha sunnatun bittifaq, hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Kalau tak dia buat sah apa tidak? Sah. Tapi kalau berjamaah pakai, jangan sampai tinggalkan. Gitu. Jadi nanti ayahanda kalau ada orang dia tak pakai ini ya sah saja karena sunnah. Wallahu a'lam. Dah, itu aja mungkin. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Segala yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita doa sedikit ayah bunda. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana, duhai ya Allah, ampunkan dosa kami ya Rabb. Wa dzunuba walidina, ampunkan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sehatkan badan mereka ya Allah, panjangkan usia mereka ya Allah. Jadikan kami anak yang berbakti kepada kedua orang tua kami ya Allah. Warhamhuma, kalaulah di antara kami ini ada orang tuanya yang telah mendahului kami ya Allah, jadikanlah kubur mereka menjadi salah satu taman dari taman surgamu ya Allah. Maafkan segala salah mereka ya Allah, ampunkan segala dosa mereka ya Allah, tempatkan mereka di surgamu ya Allah. Pertemukan kami kembali nanti dengan orang tua kami ya Arhamar Rahimin. Ampunkan dosa pasangan hidup kami ya Allah, ampunkan dosa anak keturunan kami ya Allah. Tsabbitna 'alal iman, kokohkan kami dalam iman kepadamu ya Arhamar Rahimin. Allahumma barik lana fi Ramadan, berkahi kami di bulan Ramadan ini ya Allah. Berkahi keluarga kami ya Allah, berkahi masyarakat kami ya Allah, berkahi negara yang kami cintai ini ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah, berikan kebaikan kepada kami ketika di dunia ini ya Allah. Wa fil akhirati hasanah, berikan pula kebaikan kepada kami ketika kami nanti di akhirat ya Allah. Wa qina adzaban nar, wa qina adzabal qubur, wa qina adzabal mahsyar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.